Salam saudara semua, welcome di dalam ibadah kita hari ini. Saya mengucap syukur kita ada kesempatan untuk bisa sama-sama membahas firman Tuhan. Hari ini saya juga mau berterima kasih kalau saudara memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan Injil hari ini. Topik yang akan saya bawakan adalah sesuatu yang sangat relevan, yaitu if God is good, kalau Tuhan adalah Tuhan yang baik, kenapa banyak bad things, kenapa banyak hal-hal yang buruk terjadi kepada orang baik. Ya, itu yang akan kita bawa hari ini. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal yang Esa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diberi kesempatan mempunyai worldview yang baru, pandangan yang baru. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang jaga setiap hati kami supaya kami menjadi tanah yang subur. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya juga mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Michael Christian. Saya suami dari istri satu, saudara ya, namanya Novi. Ini adalah gambar foto dari keluarga saya. Kami sudah menikah 19 tahun, kami punya 3 anak. Yang pertama umur 17 tahun, yang kedua umur 12 tahun, yang terakhir umur 7 tahun. Saya baru 6 tahun di Indonesia, sebelumnya saya 20 tahun lebih di Amerika. Dan saya pindah ke Amerika dari umur 16 tahun. Udah sekolah di sana, berkeluarga, mempunyai bisnis, menggembalakan juga di sana. Tetapi tahun 2012 Tuhan panggil untuk pulang ke Indonesia. Tahun 2014 saya akhirnya pulang ke Indonesia. Jadi sejak tahun 2014 sampai tahun ini udah 6 tahun terakhir. Kami tinggal di sini dan ini kami menggembalakan gereja yang namanya Gibeon Church di Surabaya, saudara ya. Kalau saudara ingin dengar khotbah-khotbah kami ada di YouTube, di channel Gibeon Church Surabaya, di Spotify, di Joox, di iTunes juga ada. Kalau saudara suka nonton TV, saudara bisa ke live channel. Seminggu kita tayang 2 kali di live channel di TV, Jumat dan hari Minggu. Jumat jam 8 malam dan hari Minggu jam 7 malam. Dan kalau Anda suka mengikuti Pijar TV, setiap hari ada khotbah-khotbah yang ditayangkan dari good, why bad things happen to good people. Mungkin hari ini saudara juga bertanya, Tuhan kalau Tuhan itu baik, kenapa saya harus mengalami ini semua? Bahkan kalau saudara lihat sekeliling dunia, dunia tidak dalam keadaan yang baik karena COVID-19, maka kita semua terdampak. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang tidak terdampak oleh COVID-19. Nah sebenarnya pertanyaan ini, mengapa, itu adalah pertanyaan yang lumrah. Karena pertanyaan ini sudah dilontarkan oleh tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama. Tokoh-tokoh Alkitab juga bertanya yang sama. Abraham bertanya, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Abraham pernah komplain sama Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak adil. Seakan-akan Tuhan membiarkan orang-orang jahat dan tidak dihukum. Yeremia juga bertanya tentang hal itu. Tetapi aku berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Jadi pertanyaan-pertanyaan seakan keadilan Tuhan, apakah Tuhan baik atau tidak, itu ditanyakan oleh Abraham, Yeremia, Musa, Daud. Mungkin Anda juga bertanya, di mana Tuhan ketika saya mengalami kesusahan? Di mana Tuhan waktu saya di PHK? Problem pernikahan saya? Di mana Tuhan waktu saya sakit? Mungkin ada yang teman saudara kena COVID. Di mana Tuhan waktu saya mengalami kanker? Mengapa saya tidak hamil-hamil? Misalnya saudara sudah menantikan anak lama. Mengapa anak saya lahir dengan cacat? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah lumrah terjadi. Mengapa saya kena PHK sedangkan tagihan dan hutang menggunung? Itu adalah pertanyaan yang sering kali terjadi dalam hidup saya. Kenapa saya selalu gagal dan tidak bisa maju? Jika Tuhan benar-benar memegang kendali, maka maybe God is not good. Kalau Tuhan itu baik, artinya jangan-jangan dia tidak memegang kendali. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kita semua. Nah sebenarnya pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh filsuf-filsuf kuno. Salah satunya adalah kalau saya bisa kasih di sini, sudah bisa lihat slide saya, adalah seorang yang namanya Epicurus, yang kemudian
di Epicurus itu bukan berarti badannya kurus gitu saudara, namanya aja Epicurus. Terus kemudian diulang lagi oleh filsuf terkenal David Hume, seorang ateis. Nah, dia berbicara dan memberikan argumentasi tentang pertanyaan tentang keberadaan Tuhan yang pada waktu itu adalah worldview yang diterima, yaitu worldview kekristenan di Eropa. Nah, pertanyaan Epicurus itu juga belum terjawab dan ditanyakan begini. Kalau Tuhan mau mencegah kejahatan tetapi tidak mampu, maka Tuhan tidak maha kuasa. Atau apakah Tuhan mampu tetapi Tuhan tidak mau, maka dia adalah Tuhan yang jahat. Pertanyaannya juga lagi, apakah Tuhan mampu dan mau, lalu kenapa masih ada kejahatan dan ketidakadilan di dunia ini? Jadi premisnya ada 4 ini. Kalau Allah mau tapi tidak mampu, maka dia adalah Allah yang terbatas. Kalau Allah mampu tetapi tidak mau menghapus kejahatan, menghapus COVID-19, menghapus semua penderitaan, perang, maka Allah yang jahat dia. Kalau Allah tidak mau dan tidak mampu, jangan-jangan dia adalah Tuhan yang bukan Tuhan. Allah yang sangat terbatas dan juga jahat. Tapi kalau kamu bilang Allah mau dan Allah mampu, kenapa kok ada kejahatan? Dan premisnya berbicara jangan-jangan Allah tidak ada. Nah, ini yang menjadi keberatan dari Epicurus dan David Hume. Nah, sebelum saya menjawab itu semua, saya sudah punya jawabannya, of course. Saya senang sekali dengan apologetika. Maka kita perlu tanya, dari mana dan apa sih kejahatan ini? Nah, saya akan definisikan kepada saudara apa yang dimaksud dengan penderitaan, kejahatan, suffering di dalam dunia ini. Yang dimaksud dengan kejahatan adalah tindakan atau peristiwa seperti COVID-19 ini yang secara moral buruk atau salah. Nah, kalau saudara perhatikan, dari mana ini semua? Nah, saya mungkin nggak bisa menjawab pertanyaan Anda dalam waktu 30 menit hari ini, semua, tetapi saya akan mengarahkan Anda kepada jawaban itu sendiri. Nah, saudara perlu mengetahui, kita nggak perlu buka, tetapi di Kejadian 1 ayat 4, di Kejadian 1 ayat 10, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 12, Kejadian 1 ayat 18, Kejadian 1 ayat 21, dan ayat 25. Waktu Allah menciptakan terang, menciptakan bumi, menciptakan binatang yang melata, binatang yang berenang di dalam laut, menciptakan segala alam semesta. Dia selalu berbicara begini, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Katakan sama-sama semuanya itu baik. Ya, saudara bisa katakan sendiri di kubikel Anda sendiri-sendiri masing-masing. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, 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 baik. Kejadian 1 ayat 4, 10, 12, 18, 21, 25. Bahkan di puncaknya pada waktu Kejadian 1 ayat 31, khusus untuk penciptaan manusia, dikatakan bahwa manusia itu sungguh amat baik. Jadi Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Allah tidak pernah menciptakan penderitaan. Bahkan dalam penciptaan dikatakan semuanya itu baik. Bahkan kalau saudara lihat, semua yang ada di dalam dunia ini sebenarnya awalnya indah. Apa yang terjadi? Waktu manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa berdosa terhadap Allah, maka dunia yang baik dan sangat baik ini menjadi rusak, termasuk natur manusia. Ketika dosa memasuki dunia, ada hukuman, ada konsekuensi, ada kutuk dari dosa. Para wanita harus mengalami kesakitan pada saat bersalin. Para pria harus mengeluarkan peluh untuk menghasilkan nafkah. Di situ ada binatang buas, di situ ada sakit penyakit, di situ adalah kejahatan. Kain membunuh Habel. Dan all kinds of different evil happening. Dan itulah kalau saudara baca Kejadian 1 sampai Kejadian 3, itu adalah penciptaan. Kejadian 3 sampai Kejadian 11 adalah kebobrokan manusia. Total depravity. Itu yang terjadi. Jadi kalau saudara perhatikan, penderitaan di dalam dunia ini kategorinya ada 2. Ini sedikit apologetika ya. Di 1 Yohanes 2 ayat 17, salah satunya ini adalah bentuk dari penderitaan itu sendiri. Kita baca sama-sama, saudara bisa baca di rumah. Ingatlah bahwa dunia dan segala sesuatu, termasuk saudara dan saya yang merupakan manusia yang sudah jatuh dalam natur dosa itu, dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, yang diinginkan oleh manusia sedang menuju kepada apa saudara? Kebinasaan. Jadi jangan kaget
dengan keadaan yang ada di dalam dunia ini. Jadi saudara, dosa itu adalah sumber dari kejahatan, penderitaan, kesukaran, masalah, krisis yang ada di dalam dunia ini. Saudara hati-hati, orang lain tidak hati-hati. Saudara jujur, orang lain nggak jujur. Saudara lempeng jalannya, ada orang yang main kotor. Itu kejahatan moral. Nah, ada dua. Yaitu kejahatan yang pertama adalah kejahatan moral, yang kedua adalah kejahatan natural. Inilah keadaan dunia yang sudah rusak. Moral evil adalah, ini adalah foto refugee yang sedang lari dari penindasan ISIS, ya. Kejahatan yang dilakukan oleh ciptaan yang bebas dan bertanggung jawab secara moral, yaitu sumber kejahatannya adalah manusia. Kehendak bebas manusia yang selalu berkecenderungan dosa. Sekali lagi, dosa adalah source dari semuanya ini. Nah, ini yang terjadi. Saya cepat saja karena saya nggak punya waktu banyak. Yang kedua adalah natural evil. Natural evil adalah bencana alam, penyakit, kelaparan, dan kematian. Nah, ini yang terjadi di dalam dunia kita. Ada moral evil yang sumbernya adalah kejahatan manusia. Saudara bisa lihat di dalam sejarah melalui Hitler, Stalin, Mao Zedong, dan yang all kinds of evil yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi apa yang terjadi bukan hanya kejahatan moral, tetapi juga natural evil. Bencana alam, Indonesia sudah sering mengalami bencana alam. Dan yang terakhir mungkin penyakit yang kita takuti saat ini adalah COVID-19. Nah, saudara melihat ini adalah sumber dari semua kejahatan dan penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Nah, yang lebih parah lagi, natural dan moral evil terjadi pada saat yang sama. Saya kasih contoh misalnya penjarahan yang terjadi pasca tsunami di Palu. Saya kasih contoh sekarang misalnya natural dan moral evil yang terjadi pada saat ini adalah saudara sudah kena COVID karena saudara punya kondisi medis yang kurang baik, misalnya saudara punya komorbid diabetes atau darah tinggi, saudara sakit parah, dan kena moral evil. Moral evil misalnya saudara saudara investasi di beberapa tempat seperti mungkin ceritanya Jiwasraya, Indosuria, dan yang lain-lain. Ini kenapa saya sebutkan ini? Karena jemaat ada yang mengalami. Sudah kena COVID, udah gitu uangnya miliaran hilang gara-gara dia memberikan investasi-investasi di mana investasi itu ternyata bodong atau investasinya ternyata rugi. Wah, dia udah jatuh ketimpa tangga, terus kemudian digigit anjing. Udah kayak gitu, saudara. Natural dan moral evil terjadi pada saat yang bersamaan. Disinilah banyak orang berbicara, mengapa? What happened? Saudara perlu tahu, Billy Graham memberikan quote seperti ini. We are fallen creatures, living in a fallen world. Kita semua adalah makhluk yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang hidup di dalam dunia yang juga sudah jatuh ke dalam kutuk dosa. That has been twisted and corrupted by sin. Yang telah dikorupsi dan dirusak oleh kejahatan dosa. We all share in its brokenness. Most of all, we share in its tragic legacy of disease and death. Kita semua mengalami akibat dari kerusakan itu. Kita semua mewarisi tragedi penyakit dan kematian. Jadi saudara, saya mau katakan kepada kita semua, baik Anda yang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, Anda beragama, apapun agamanya, bahkan tidak beragama sekalipun, semua pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Semua pasti akan mengalami yang namanya kejahatan moral dan kejahatan secara natural. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Ya, inilah kebenarannya. Belum lagi konsekuensi dari kesalahanmu sendiri. Konsekuensi dari dosa. Ada orang yang bilang setelah dia mengalami kesusahan, dia bilang, Tuhan, kenapa engkau biarkan hal ini terjadi kepadaku? Padahal misalnya dia mungkin lagi pesta, mabuk-mabukan, kemudian dia pulang dengan mobil dan mobilnya tabrakan, orang yang ditabrak mati, dianya mengalami luka berat, mobilnya hancur, dia dituntut dan yang lain-lain. Terus kemudian dia bilang apa? Tuhan, kenapa kau membiarkan hal ini terjadi padaku? Salahnya siapa itu?
salahnya dirinya sendiri, tetapi nama Tuhan dibawa-bawa. Itulah sebabnya Yakobus bilang begini, apabila seorang dicobai atau mengalami pencobaan, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasih, janganlah sesat. Banyak orang salah kaprah. Dia marah sama Tuhan, padahal itu kelakuannya sendiri. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi saudara sadar ya, kita jangan menyalahkan Tuhan dulu. Saya sempat bicara dengan orang-orang yang pernah tertipu karena bisnis partnernya. Saya bilang sama mereka, sebenarnya kalau ditelusuri, bukankah Anda bisa melihat lampu-lampu merah pada waktu Anda mau masuk ke dalam? Iya sih Pak, saya banyak nggak srek sih. Tetapi saya diiming-imingi dengan suatu return of investment, ROI-nya tinggi. Makanya saya hiraukan itu semua lampu merahnya. Saya terus maju. Nah sebenarnya, dan sekarang kenapa ya Tuhan itu kok tidak menyetop saya? Tuhan sudah menyetop Anda. Dengan lampu-lampu merah, dengan hati nurani, dengan sebuah bisikan-bisikan yang lain. Mungkin Anda tanya sama istri Anda sudah bilang jangan. Tetapi Anda terus ngotot, dan sekarang Anda masuk ke dalam lubang, kalau bahasa Jawanya keblowo gitu saudara ya. Dan Anda bilang, Tuhan kenapa? Ini sebenarnya konsekuensi dosa. Nah kalau saya bisa ambil kesimpulan, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, bumi yang dikutuk menuju kepada kebinasaan, konsekuensi dari dosa adalah sumber dari penderitaan yang ada. Amin saudara. Sudah mulai melihat ya. Nah tetapi pastor, Pak Pendeta, tadi pertanyaannya Epikurus belum terjawab. Tuhan mau atau tidak mau? Tuhan mampu atau tidak mampu? Ya ini ya alternatif konklusi. Apakah Allah yang terbatas? Apakah Allah jahat? Ataukah Allah itu nggak ada? Banyak orang yang berbilang begitu kan. Atau belum lagi bilangnya Allah itu jahat. Makanya kalau kamu mengalami sesuatu COVID-19, jangan-jangan kamu kurang perpuluhan. Wah begitu kan. Kalau kamu kena COVID-19, kamu kena moral evil, kamu kena bencana alam. Oh jangan-jangan kamu belum beribadah, kamu kurang doa. Oh kamu kurang beribadah. Oh kamu kemarin habis berdosa melakukan sesuatu. Tunggu dulu. Jawaban itu terlalu oversimplified. Sebenarnya, apa yang ditanyakan oleh Epikurus dan David Hume, dan ditanyakan oleh orang ateis semua, itu sudah ada jawabannya. Jawabannya adalah begini. Alvin Plantinga, filsuf Kristen yang berhasil mematahkan masalah ini, saya suka baca buku ya saudara, ia menemukan premis tersembunyi di balik masalah kejahatan secara logis. Premisnya apa? Premis yang tersembunyi. Sesuatu yang baik selalu menghilangkan kejahatan sejauh ia mampu. Itu premisnya. Yang baik selalu menghilangkan kejahatan sejauh ia mampu. Tanggapannya, itu tidak benar. Allah mau melenyapkan kejahatan sejauh hal itu tidak menghalangi kebaikan yang lebih besar. Yang artinya adalah greater good principle. Greater good principle. Kita seringkali mengizinkan kejahatan atau penderitaan terjadi pada diri kita atau orang yang kita kasihi demi mencapai tujuan yang lebih baik. Artinya begini, Allah juga memiliki alasan untuk mengizinkan kejahatan atau penderitaan terjadi karena ada sesuatu yang lebih baik yang dia sudah siapkan untuk kita semua yang merupakan umatnya. Saya kasih contoh saudara. Waktu anak saya masih umur 2 tahun, anak saya harus saya izinkan untuk mengalami yang namanya penderitaan dan kejahatan sesaat. Melalui apa? Imunisasi. Pernah kita telat imunisasi. Kira-kira waktu itu anak saya yang pertama yang sekarang udah umurnya 17 tahun. Yang tingginya sudah 186 gitu ya. Saya kalau lihat dia dulu tapi kecil. Dan saya masih ingat kita sempat telat imunisasi. Dan hari itu dia dikasih jadwal untuk imunisasi langsung 5. Jadi 5 suntikan itu sudah disiapkan untuk mengimunisasi dia. Apa yang terjadi saya dikasih tahu sama dokternya, Pak nanti begitu-begitu masuk ke dalam, ini by the way di Amerika ya saudara, begitu masuk ke dalam ruangan, Bapak langsung pangku dia, langsung pegang, sehingga dia kaget, tidak tahu apa-apa, langsung saya suntik 3 di sebelah paha kanan, 2 di paha kiri. Bayangkan saudara, saya sebagai bapak nggak sampai hati ya,
Tetapi saya harus melakukan itu. Saya mengizinkan kejahatan dalam tanda kutip dan penderitaan karena anak saya berpikir ini kejahatan bagi dia. Untuk supaya dia diimunisasi untuk kebaikan yang lebih besar. Maka pada saat itu saya langsung pegang dia. Anak saya umurnya 2,5 tahun. Sudah bisa ngomong, saudara. What are you doing, Daddy? Apa yang kamu lakukan, Daddy? Why are you like holding me like this? Tiba-tiba dia lihat dokternya masuk pakai lab coat putih. Kemudian bawa 5 suntikan. Dia langsung teriak. Dia nangis. Dia bilang, let me go, Daddy. Help me. My dad is hurting me. Ya, saudara bayangkan ya. Tolong aku, papaku. Berusaha untuk menyakiti aku. Waduh, saya sampai nangis, saudara, waktu saya memegang anak saya. Kenapa? Anak saya sangat cinta sama anak saya. Tetapi saya harus tahan, rela, dan tega untuk mengizinkan anak saya mengalami kejahatan dan penderitaan. Dan pada waktu jarum pertama dimasukkan, seret, jarum kedua, seret, saya harus ngalami ini 5 kali. Dia bilang, what are you doing, Daddy? You're so mean. Kamu begitu kejam. Saudara lihat, kita mengizinkan kejahatan dan penderitaan terjadi pada diri kita atau orang yang kita kasih demi mencapai tujuan yang lebih baik. Greater good principle. Saudara bisa lihat gambarnya di sini. Kenapa kok ada orang diamputasi? Kalau dia mempunyai gangren atau efek dari diabetes, kakinya harus diamputasi. Supaya tidak menyebar sampai ke seluruh tubuhnya dan mengakibatkan maut, kematian. Misalnya seorang anak dikasih tahu kamu jangan pegang kompor panas. Atau jangan lari-lari. Dibilangi jangan lari-lari sampai akhirnya dia jatuh. Waktu jatuh kita bilang, Daddy kan sudah bilang, nggak boleh lari-lari. Tetapi kita biarkan dia jatuh supaya dia merasakan ada prinsip kebaikan yang lebih besar. Sehingga dia kapok, dia belajar dari masalah itu. Nah begitu juga di dalam kehidupan kita semua. Saudara bisa lihat bahwa di dalam hidup kita ada kesembuhan, ada kedewasaan di dalam hidup kita. Ya, jadi saudara bisa melihat, oh greater good principle. Oke pastor, saya tahu ada greater good principle. Tetapi pertanyaannya tadi kan di awal, mengapa hal buruk menimpa orang baik? Jadi saudara sudah tahu hal buruk dari mana? Dan saudara tahu tujuan dari hal buruk itu, Tuhan izinkan itu semua terjadi karena ada hal yang lebih besar. Tapi mungkin saudara bilang, loh tapi kan aku orang baik. Apalagi banyak yang bertanya sama saya, Pak kalau ada orang yang belum pernah mendengar Injil Kristus, dan dia adalah orang inosen. Dan dia tidak pernah mendengar sekalipun Injil Kristus. Apakah dia bisa masuk surga? Pertanyaannya sangat menjebak ya saudara. Bingung kan jawabnya? Saya langsung bilang begini. Oh, jadi ada orang inosen. Dan dia belum pernah mendengar Injil. Apakah dia bisa masuk surga? Jawabannya bisa. Pak Pendeta percaya bahwa ada jalan lain di luar Yesus Kristus. Tunggu dulu. Kamu tadi bilang soalnya ada orang inosen. Atau dalam tanda kutip orang baik. Apakah ada orang yang inosen dan tidak berdosa dan orang baik di seluruh dunia? Baik definisi menurut Tuhan dan definisi menurut dunia itu beda. Mengapa hal buruk menimpa orang baik? Saya mau kasih tahu. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak masuk akal. Hal buruk menimpa orang baik. Apakah orang baik ini menurut definisi dunia atau menurut definisi Tuhan? Karena kalau menurut definisi firman Tuhan, tidak ada orang baik. Loh kok bisa Pak? Loh ada ayatnya. Roma 3 ayat 10-12 yang bawah itu. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Atasnya ayatnya. Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi di dalam hidup saudara dan saya. Karena dosa dari Adam dan Hawa. Tadi saya sudah ceritakan di Kejadian 2. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Kita semua diperanakkan di dalam dosa. Kita semua orang berdosa. Kalaupun kita melakukan kebaikan. Kebaikan itu adalah untuk self-centered. Untuk self-interest. Untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kalau saudara ngomong baik. Itu baik mungkin menurut manusia.
Tetapi kalau menurut Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus dan tidak bercacat, maka kita semua sudah tidak masuk di dalam standar kebaikan Tuhan. Makanya Yesus pernah ngomong di Matius 5 sama orang Farisi yang merasa dirinya baik. Oh, aku tidak pernah berzina. Yesus bilang, kalau kamu melihat wanita lain yang bukan istrimu dan kamu menginginkannya, kamu sudah berzina. Berapa banyak kita semua sampai hari ini melakukannya setiap hari. Oh, saya nggak pernah membunuh. Kalau kamu marah dengan saudaramu, maka hukuman Allah seperti seorang pembunuh. Itu akan jatuh ke dalam hidupmu. Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak dari kita yang tidak pernah marah? Maka kita semua adalah orang yang semestinya layak untuk dihukum dan menerima konsekuensi dari dosa, yaitu penderitaan, kesukaran, kematian, dan yang lain-lain. Betul atau tidak? Jadi tidak ada orang baik. Saudara, saya mau kasih kebenarannya hari ini sebagai penutup. Hanya ada satu orang baik yang mengalami hal yang terburuk. 2 Korintus 5:21 berkata apa? Dia yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa. Supaya kita yang berdosa menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Filipi 2:2 dikatakan apa? Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya. Mengambil rupa menjadi manusia. Mengambil rupa menjadi seorang hamba. Taat sampai mati. Gak cuma hanya itu. Matinya disiksa di kayu salib. Supaya saudara dan saya yang semestinya menerima hukuman dosa. Karena kita bukan orang baik. Tetapi yang paling baik, yang paling mulia, yang paling kudus. Rela untuk menanggung, rela datang ke tempat yang paling hina. Lahirnya pun di palungan, lahirnya pun di tempat kandang yang najis. Kenapa dia melakukan itu? Supaya betapa najisnya kita, betapa baunya kita, betapa kotornya kita. Kita masih bisa menerima pengharapan di dalam keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Hanya ada satu orang baik yang mengalami hal yang terburuk. Namanya Yesus Kristus. Kita semua sudah mati rohani. Efesus 2:1 dikatakan, kamu sudah mati dan hidup dalam pelanggaran-pelanggaranmu. Tetapi ayat yang keempat, ada kabar baik. Efesus 2 ayat keempat tertera di screen ini. Tetapi Allah but God. Tetapi Allah, saya ulangi lagi. Tetapi Allah but God. Yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Tuhan yang berinisiatif. Bukan kita yang berinisiatif. Tuhan yang turun. Bukan kita yang cari dia. Tuhan yang cari kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Itulah sebabnya kalau ngomongin greater good principle. Prinsip kebaikan yang terbesar adalah salib Kristus. Bapa menetapkan agar anaknya Yesus Kristus mengalami kejahatan dan penderitaan demi keselamatan manusia yang berdosa. Jadi kalau saudara lihat hari ini dari khotbah ini, saudara melihat bahwa penderitaan diizinkan Tuhan. Untuk apa? Menyadarkan kita bahwa kita manusia yang rentan dan terbatas. Bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan kita tidak punya pengharapan. Saya mau tanya sama saudara. Kapan saudara sadar bahwa saudara butuh Tuhan? Apakah waktu saudara happy-happy? Apakah saudara sedang sukses, jaya, sehat? Semua kesaksian di dalam dunia ini justru biasanya pada saat ada kekosongan. Pada saat ada jalan buntu. Pada saat Anda tidak bisa lari kemana-mana. Justru penderitaanlah yang menjadi megafonnya Tuhan. Penderitaanlah seperti mic buat Tuhan berbicara kepada kita yang sudah tuli rohani. Penderitaan diizinkan Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita manusia yang rentan dan terbatas. Di dalam setiap pergumulan Tuhan ingin menyatakan anugerahnya yang besar kepada kita. Saya senang sekali ayat Roma 8 ayat 28 bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu. Apakah itu yang baik ataukah yang buruk? Apakah
saudara Indonesia sedang dalam keadaan yang baik ataukah sekarang? Karena dampak COVID-19. Bagi orang yang ada di dalam Kristus, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya justru ini merupakan rencana Tuhan yang indah. Kalau saudara dan saya mengalami yang tidak enak, berarti Tuhan ingin menyatakan kebaikannya. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Materinya masih banyak, tapi saya akan tutup dengan satu ayat di paling akhir, saudara. Ini saudara lihat, ini masih banyak ini materinya ya, saudara ya. Karena biasanya saya memberitakannya seperti dalam seminar, Yakobus 1 ayat 2-4. Ini menjadi ayat kita yang terakhir. Kita baca sama-sama di kantor Anda. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai bencana. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Seringkali kalau kita tidak bisa merasa puas, itu karena kita menganggap ada hal yang lain yang lebih indah daripada Tuhan. Yang lebih indah daripada Yesus Kristus. Menjadi berhala kita. Aku ingin itu, aku ingin itu. Kalau saudara sakit dan saudara merasa Tuhan jahat. Mungkin saudara menganggap kesehatan saudara adalah berhala. Kalau Anda lagi dalam keadaan terpuruk secara keuangan. Dan saudara bilang Tuhan jahat. Kenapa kok? Mungkin saudara menganggap uang saudara. Atau berhala-berhala itu menjadi hal yang lebih indah daripada Tuhan. Tahukah saudara, mujizat yang terbesar bukan waktu orang lumpuh jalan, waktu orang sakit sembuh, tapi waktu Yesus menyelamatkan hidupmu. Karena Injil bukan berbicara orang jahat jadi baik, atau orang baik jadi makin baik, tetapi orang mati rohani, orang rusak total jadi hidup dan menjadi umat kepunyaan Allah. Hari ini, kalau Anda putus asa, ingatlah, Anda punya Yesus. Anda punya pengharapan. Kalau Anda sedang terpuruk, ingatlah. Anda punya Yesus. Anda aman. Karena engkau adalah biji mata Allah. Bukan tanganmu yang pegang tangan Tuhan. Tetapi justru tangan Tuhan yang pegang hidupmu. Jangan takut. Percayalah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Yesus adalah mujizat dan berkat yang terbesar dalam hidup kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Kalau hari ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kami sadar bahwa ternyata ini adalah dosa yang mengakibatkan kami hidup dalam penderitaan dan keterpurukan. Tapi kami mengucap syukur ada greater good principle. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadamu tidak binasa. Tidak terus hidup di dalam kerusakan. Tidak hidup terus di dalam konsekuensi dosa. Tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kalau kami punya engkau Tuhan. Kalau engkau selamatkan kami. Maka kami tahu. Kami aman di dalam engkau. Kami tahu Tuhan. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Melainkan memberikannya kepada kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu. Bersama-sama dengan dia, yaitu Yesus Kristus. Roma 8 ayat 32. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk firman-Mu. Dan hari ini Tuhan bagi teman-teman yang sedang mendengar ini di BTPN. Kami berdoa biarlah Engkau bersama dengan setiap mereka. Di dalam pergumulan mereka, di dalam setiap musim hidup mereka. Seperti Mazmur 23 yang berkata, sekalipun kami melewati lembah kekelaman. Kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi kami. Tongkatmu sudah dinyatakan di dalam penggenapan yaitu salib Kristus. Salib Kristus yang sudah membasuh. Meskipun dosa kami merah seperti kermisi. Kami menjadi putih seperti salju. Diterima. Bukan karena kebenaran kami. Tetapi karena kebenaran Kristus. Dan kesucian Kristus. Yang menyucikan kami. Kesempurnaan Kristus. Yang menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ketakutan kami. Beban kami. Seperti Engkau berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. I will give you rest. Biarlah kami menemukan rest di dalam Yesus sendiri. Terima kasih Bapak. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Esa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin.